أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Sadaqallahul azim. Maka siapakah yang lebih dolim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang maha agung. Surat 10 namanya surat Yunus, ayat 17 dan ayat 18. Ayat ini menerangkan perbuatan orang yang paling dolim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar, termasuk KDFMM. Apakah itu? Yaitu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Yang pertama adalah orang yang berbuat dusta terhadap Allah, seperti yang telah dilakukan orang-orang musyrik karena keingkaran mereka, yaitu meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk menukar ayat-ayat Al-Quran dengan perkataan yang lain yang tidak bertentangan dengan kepercayaan mereka. Marilah kita mengingat zaman-zaman jahiliyah dulu, apa yang diperbuat oleh orang-orang yang bodoh. Marilah kita berlindung kepada Allah. Jangan meniru mereka, tapi tirulah mereka-mereka yang cerdas, yang akalnya sehat, yang berbudi luhur dan berbuat baik untuk kita tiru di zaman-zaman ini. Yang kedua, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat ini memberi peringatan bahwa orang yang melakukan salah satu dari perbuatan yang paling dolim itu
adalah orang yang pantas mendapat kemurkaan Allah dan siksanya. Mereka telah berbuat dosa. Mereka tidak akan memperoleh keberuntungan dengan perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang beriman menjaga dirinya agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi yang namanya perbuatan keji dan mungkar sejak zaman dahulu manusia pertama sampai manusia terakhir, apabila berbuat dolim, maka ini sama dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang laknatnya Allah ta'ala. Oleh karena itu, marilah segala bentuk kedoliman untuk kita berhentikan dengan cara yang santun, dengan cara yang benar, agar mereka beralih kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan warga bumi NKRI ini mereka benci kepada hal-hal yang dolim dan cinta kepada hal-hal yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Lihat di surat ke-7 ayatnya 96. Mereka yang beriman takwa akan mendapatkan keberkahan yang datangnya dari langit, dari bumi. Dia akan mendapatkan tercukupinya segala kebutuhan mereka, baik sandang, pangan, papan, pengakuan menjadi pribadi yang soleh dan solihah, derajat dan lain sebagainya, hasanah fid dunya, hasanah fil barzah, hasanah di akhirah, dan hasanah ilal jannah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman takwa. Lihat nanti di surat An-Naba, surat ke-78 ayat 31 sampai 40, dan orang-orang yang dolim, yang cinta kepada keji dan mungkar, mereka akan mendapatkan neraka dan siksa dari Allah. Lihat surat An-Naba 21 sampai 30. Kita lanjutkan ayat 18. Ayat ini menerangkan bentuk kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menyembah berhala di samping menyembah Allah, karena mereka percaya bahwa patung-patung dan berhala-berhala itu dapat memberi manfaat kepada mereka sebagaimana ia dapat memberi madorot jika mereka melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahannya. Padahal jika mereka mau berpikir dan menyadari benar-benar bahwa patung itu adalah benda mati yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, mereka akan tahu bahwa berhala-berhala itu tidak akan dapat menimbulkan madorot atau manfaat kepada siapapun, dan tentu mereka tidak akan menyembahnya. Yang berhak disembah hanyalah yang maha kuasa lagi maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti supaya warga bumi ini aman, nyaman, mendapatkan kebahagiaan, lihat di surat ke-6 ayat 82 dan surat ke-6 ayat 160 sampai 163. Orang Arab pada masa jahiliyah menganut bermacam-macam agama dan kepercayaan yang mempunyai beberapa cara dalam melakukan peribadatan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Semua kepercayaan itu menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan itu banyak, bukan esa. Dengan perkataan lain, mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Solusinya nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 dan juga di
Al-Baqarah 207 sampai 208 dan juga surat Al-Baqarah 165. Nanti tolong dibaca. Di antara mereka ada pula yang memeluk agama Yahudi seperti sebagian penduduk Madinah dan sebagian penduduk Yaman. Ada pula yang memeluk agama Nasrani seperti penduduk Ghassan dan penduduk Najran. Demikian pula segolongan suku Aus dan Khazraj yang tinggal di daerah yang berbatasan dengan Khaybar, Quraidah dan Bani Nadir. Di antara mereka ada pula yang beragama Sabi'in, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sikap orang-orang Arab terhadap berhala-berhala. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mereka percaya berhala itu tidak dapat mendatangkan kemadorotan dan manfaat, tetapi mereka percaya bahwa sembahan-sembahan itulah yang akan menjadi perantara bagi mereka untuk memohonkan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Dan itulah jalan yang terdekat. Karena itulah mereka bernadar, menyembelih korban dan berdoa kepada sembahan-sembahan itu dan menyebut nama-namanya. Dengan melakukan yang demikian mereka merasa bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita belajar yang namanya wasilah, belajarlah wasilah yang benar. Jangan sampai mengikuti hal-hal yang salah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti di surat Al-Maidah ayat 35 tentang wasilah yang benar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa Nadar bin Haris berkata, apabila datang hari kiamat, maka Lata dan Uzza akan memberi syafaat kepadaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari kepercayaan bangsa Arab jahiliyah ialah sekalipun mereka mempercayai Tuhan yang Maha Pencipta itu ada, tetapi dalam hubungan antara Tuhan dan manusia masih memerlukan perantara atau wasilah yang salah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, yang akan menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhannya. Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu sesuatu yang dapat membuktikan kebohongan mereka dan sesuatu yang dapat membantah perkataan mereka dengan mengatakan bahwa apakah mereka mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, yaitu bahwa ada pemberi syafaat di langit dan di bumi yang dapat memberikan syafaat sebagai perantara antara Allah dan makhluknya. Padahal seandainya ada, tentu Allah mengetahuinya. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak diketahui Allah. Ada dan tidaknya sesuatu semata-mata menurut kehendak Allah. Apalagi syafaat itu hanya diberikan semata-mata dengan izin Allah dan hanya diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi marilah kita belajar yang benar tentang syafaat, tentang wasilah. Jadi jangan sampai kita ini malah berbuat salah yang akhirnya kita dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau sendiri tidak sanggup memberi kemanfaatan untuk dirinya, begitu pula menolak kemadharatan
kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya'allahu walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'u in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madorot bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang goib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Akhir ayat ini menerangkan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, dari persekutuan sebagaimana yang dikatakan orang-orang musyrik itu. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan hanya dapat diperoleh penjelasannya dengan perantaraan wahyu yang disampaikan kepada Rasul-Nya. Sedangkan segala sesuatu itu diketahui Allah, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Demikian kajian kami dari Bumi Kota Baru Nderio Rejo Gresik. Hari ini hari Ahad tanggal 12 di bulan Mei tahun 2024 Miladiah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, dan juga ustadz-ustadzah kita, dan juga para sahabat-sahabat kita semuanya, para pecinta Al-Quran di bumi, para siswa-siswi, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat akan mengikuti langkah-langkah Islamiyah, langkah-langkah ilmiah, dan jauh dari praktek peradaban jahiliyah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.